Itu boleh yang gemuk, yang pendek, yang tinggi, yang bertato, bertindik boleh. Berarti ini variatif ya, gajinya tidak sama ya. Jadi beda perusahaan, beda gaji. Minimal 1.000 euro. Kalau sudah lulus 3 tahun itu bisa 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita kembali membahas tentang program Ausbildung yang telah kita janjikan pada minggu kemarin ya Sahabat Disdik. Dan tentunya pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber ini yang dijanjikan oleh Pak Kepala Dinas. Beliau adalah Bapak Karnama SPD, Kepala Sekolah SMA Khas Titian Teras, dan juga Bapak Endra Gunawan MPD, Kepala Sekolah SMK 6 Kota Jambi. Beliau-beliau ini baru pulang dari Eropa ya Sahabat Disdik. Mari kita ulik-ulik ini bagaimana pengalaman beliau-beliau selama di Eropa. Kita sapa dulu ya Sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Karnama di podcast Sahabat Disdik. Di awal tahun kita dibuka oleh Pak Karnama dan dibantu oleh Pak Endra, dan tahun ini kita kembali ditutup oleh beliau berdua. Selamat datang Pak Endra Gunawan. Terima kasih Bu. Terima kasih kita telah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di sini ya Pak ya, sharing-sharing pengalaman Bapak dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan program Ausbildung ini. Diberikan waktu Pak untuk mohon izin Bapak menyapa sahabat Disdik, dipersilakan Pak Endra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Disdik dimanapun berada, perkenalkan saya Endra Gunawan. Saya saat ini bertugas di SMK Negeri 6 Kota Jambi sebagai kepala sekolah di sana. Dan hari ini kita akan share bagaimana pengalaman kami mengikuti EduVisit di Jerman tentang Ausbildung. Baik, Pak Karnama silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Disdik dimanapun berada, perkenalkan saya Karnama dari SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Ya, kembali saya podcast di sini. Kalau awal tahun saya juga di sini, akhir tahun alhamdulillah saya di sini kembali. Alhamdulillah 2024 tahun anugerah buat saya. Iya, amin. Ya. Podcast kita ini kayaknya tahun ini dibuka dan ditutup oleh beliau-beliau berdua ini ya sahabat Disdik. Dan kita akan ketemu lagi nanti di tahun 2025. Baik Pak, ini kan ceritanya baru pulang dari Eropa nih, gitu ya. Ya, sahabat Disdik nagih oleh-oleh nih Pak. Tapi kalau podcast ini oleh-olehnya itu berbentuk cerita-cerita Pak. Kita sharing-sharing seperti itu ya. Pak Karnama, kira-kira Pak bisa Bapak ceritakan tidak perjalanan Bapak ke Eropa? Terus tujuannya apa sih Pak Bapak jalan-jalan ke sana itu gitu? Ya, kebetulan kemarin di akhir bulan Oktober ya kami menerima undangan dari WIFOG di Jerman ya untuk mengikuti program visit edukasi di sana, dan saya sangat tertarik dengan itu, maka undangan itu langsung kami penuhi. Alhamdulillah Pak Kepala Dinas dan juga teman-teman di kampus ataupun di sekolah sangat mendukung karena kami penasaran dengan program yang pernah kami kenal pada pertengahan bulan Agustus. Kami mau memperdalam pengetahuan tentang program itu. Iya. Baik Pak Endra, nah kira-kira Pak kemana aja sih Bapak selama di Eropa itu gitu? Oh ya, kebetulan sebagaimana disampaikan Pak Karnama tadi, kami memenuhi undangan WIPOG ya melalui NGO Global Catalyst. Jadi yang kami lakukan di sana melakukan dan memastikan program Ausbildung itu, dan kami mengunjungi beberapa sekolah dan industri yang berkaitan dengan Ausbildung. Berarti Jerman ini Pak ya? Jerman, tepatnya di Black Forest. Black Forest itu salah satu bagian provinsi kalau di Indonesia. Bukan kue ya Pak ya? Bukan kue ya? Memang sebenarnya Black Forest itu berasal dari. Asal namanya dari sana. Berasal dari Black Forest. Karena alamnya memang topografinya itu memang mirip Black Forest.
Oh begitu. Ya, jadi nama breakfast kue itu diambil dari sana. Oh begitu ya. Iya. Baik. Dan kuenya itu sendiri tercipta di mana? Bukan di situ bukan ya? Kayaknya nggak tahu ya. Tersebar, spread out of Indonesia, spread out of the world. Tersebar di seluruh dunia tentunya. Pak, ulas kembali dong Pak, Ausbildung ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin dari sahabat Disdik ini pengen lebih ini nih, lebih ingin tahu lebih dalam. Pasti ini menarik sekali. Jadi setelah kita podcast kemarin dengan kepala dinas itu banyak sekali komen-komen yang cukup sportif ya Pak ya, mereka ingin tahu gitu Pak. Karena apa Pak? Ya, baik. Ausbildung setelah kami mengunjungi sana dan ikut presentasi dan juga kunjungan ke beberapa industri yang ada di Jerman. Jadi Ausbildung itu adalah program pemerintah Jerman udah lama. Kita tahu bahwa Jerman merupakan suatu negara industri yang maju. Pendidikannya juga terkenal ya Pak ya? Pendidikannya juga sangat terkenal. Cuman sayangnya bahwa pertumbuhan penduduk di Jerman itu negatif. Tidak beriringan ya dengan. Ya, artinya jumlah anak-anak itu lebih sedikit daripada orang tua. Sehingga dikhawatirkan 10 tahun yang akan datang itu akan kekurangan tenaga kerja. Diperkirakan akan defisit 10 juta tenaga kerja. Wah, banyak sekali. Makanya pemerintah Jerman itu memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dari luar negeri termasuk Indonesia untuk mengisi pekerjaan itu. Iya, baik. Nah, tetapi mereka tidak mau menurunkan standar, maka dibuatlah program yang namanya Ausbildung yang khususnya adalah program vokasi, gitu. Iya. Berarti ini fokusnya ini apa nih? Sekolah sambil kerja atau seperti apa? Oh ya, jadi program Ausbildung sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Karnama tadi sebenarnya adalah program pendidikan vokasi dan training industri dengan konsep 30 dan 70. Apa tuh? Mengapa 30% di sekolah? 30 sekolah, ya. 70% lagi dilakukan di industri. Oh. Nah, jadi ini pembeda antara SMK di Indonesia dengan SMK di vokasi di Jerman. Kalau Indonesia terkenalnya dengan SMK, tapi kalau di Jerman diterkenalnya dengan vokasi. Nah, pendidikan vokasi di Jerman itu benar-benar dilakukan melalui program Ausbildung ini memenuhi permintaan industri. Jadi apa yang diminta oleh industri itu ditraininglah siswa yang di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti itu. Dan tenaga kerjanya tidak memenuhi ya Pak ya? Nah, sebagaimana sampaikan Pak Karnama tadi, supply dan demand-nya itu terlalu complang. Di Jerman itu kebetulan banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja, tapi usia produktif yang bisa memasuki dunia kerja itu sangat kurang. Terjadi complang, makanya pemerintah Jerman melalui program Ausbildung ini membuka kesempatan kepada semua negara-negara di luar negeri termasuk Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang disebut dengan Ausbildung. Tapi di sana bukan hanya program magang ya, tapi mereka bekerja dan kuliah. Setelah bekerja dan kuliah, nanti setelah tamat mereka dapat sertifikat. Seperti itu. Dan ada program baru namanya Ausbildung Double Track. Apa tuh? Nah, nanti kita bahas ya. Baik, kita tunggu ya. Baik Pak, ini kan bagaimana nih Pak kesan Bapak selama di Jerman ini terkait dengan pendidikannya, pelatihannya. Kalau Bapak banding-bandingkan nih, terutama dengan kita di Jambi ini kira-kira seperti apa? Wah, jujur saja saya sangat sangat terkejut lah ya. Kebetulan kami dari SMK, kami pikir bahwa SMK di Jerman, vokasi Jerman itu sama dengan di Indonesia. Ternyata beda, ada persamaan, ada perbedaan. Nah, perbedaannya yang sangat mendasar adalah semua mahasiswa yang ikut Ausbildung itu adalah dikontrak dulu oleh perusahaan. Sudah kontrak perusahaan, baru nanti mereka disekolahkan di program vokasi. Tapi kalau kita sekolah dulu kan, sekolah dulu 3 tahun, PKL, kemudian mencari pekerjaan sendiri. Tapi kalau di Jerman tidak. Jadi siswa itu kontrak dulu di perusahaan, baru mengikuti program Ausbildung. Dan enaknya industrinya totality 100% memang mendukung. Dan biaya pendidikan itu disupport oleh pemerintah Jerman secara penuh dan gratis, tentunya pembayaran pajak yang besar oleh perusahaan kepada pemerintah. Nanti pajak itulah yang nanti dilakukan untuk pendidikan gratis. Dan pendidikan gratis itu tidak hanya untuk warga Jerman, tapi warga
dunia. Asing ya yang Ya, sekolah di asing, sana yang ya. asing di sana. Dan satu hal lagi, di Jerman itu berdasarkan undang-undang pendidikannya tidak ada diskriminasi. Kalau kita kan kalau masuk sekolah tuh ada diskriminasi tuh. Mohon maaf, saya bukan menyebut fisik ya. Iya, baik. Contohnya kurang tinggi, kurang gemuk dan sebagainya itu tidak ada. Di sana tuh boleh yang gemuk, yang pendek, yang tinggi, yang bertato, bertindik boleh. Body shaming nggak ada di sana. Nggak ada body shaming, nggak ada. Beda dengan kalau kita bicara ke Jepang. Kalau Iya. Jepang itu kan strict tuh, Oh, betul. tingginya, Iya. fisiknya, tidak boleh anting-anting, tidak boleh Iya, bertindik, iya. bertato. Tapi kan di Jerman bebas. Memang. Tidak ada diskriminasi pendidikan, cuma satu, harus bisa menguasai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Baik. Pak, itu kan kalau SMK kan lebih ke vokasi ya Pak Iya. namanya. Kalau bagaimana penerapan dengan SMA ini Pak? Ya, jadi salah satu syarat untuk bisa mengikuti program Ausbildung itu kan telah lulus SMA ataupun SMK. Jadi program ini buat lulusan ataupun alumni SMA ataupun SMK. Nah, kami di Titian Trust kalau saya survei ya, apa maunya anak-anak Titian Trust setelah lulus dari sekolah ini adalah lebih dari 60% mereka tuh ingin masuk ke sekolah kedinasan. Artinya kan sekolah ataupun pendidikan yang langsung kerja gitu. Iya. Dan saya pikir itu sesuai betul ya pada program Ausbildung ini. Cuman memang kami harus sampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua bagaimana mengubah mindset daripada masyarakat, orang tua dan anak-anak dari menuju ke sekolah kedinasan menjadi program Ausbildung itu. Iya, Saya pikir itu cocok juga untuk SMA. Memang pekerjaan yang dibutuhkan di Jerman yang diisi lewat program Ausbildung ini umumnya ya diisi oleh anak-anak SMK seperti perhotelan, kemudian chef, kemudian ada yang otomotif, IT dan lain sebagainya. Berarti tidak menutup kemungkinan SMA itu bisa ya Pak? Nanti kan akan dilatih kembali ya di sana ya? Bisa, bahkan bukan hanya lulusan SMA, SMK saja. Ada kemarin kita lihat anak-anak itu sudah lulus sarjana ya di Jawa sana, ikut program tersebut. Gitu. Tapi nggak mesti harus linear kan dengan kesarjanaannya? Nggak mesti. Yang penting dia punya passion untuk pekerjaan tertentu. Kemudian telah menguasai bahasa Jerman, nanti apply untuk industrinya, lulus baru diadakan pelatihan di industri tadi. Baik. Nah ini Pak Hendra terkait dengan program Ausbildung ini Pak kira-kira institusi atau pihak-pihak mana saja yang telah bermitra dengan kita? Atau Bapak menjalin MOU misalnya dengan pihak mana? Baik, jadi sesuai dengan yang kami dapatkan kemarin ke Jerman, jadi kedatangan kami di situ secara resmi diundang oleh pemerintah Jerman yang disebutkan Pak Karnama tadi WIPOK, tapi melalui sebuah lembaga sosial NGO yang namanya Global Catalyst. Jadi yang mengundang kami itu adalah Global Catalyst, di mana Global Catalyst ini menjembatani antara pemerintah Jerman dengan Indonesia. Kalau orang pemerintah Jerman minta langsung ke Indonesia tidak bisa, jadi harus melalui sebuah lembaga. Nah itu disebut dengan Global Catalyst. Global Catalyst lah yang telah melakukan MOU dengan beberapa SMA, SMK, universitas bahkan di Indonesia, di mana program ini sudah jalan kurang lebih 2-3 tahun. Dan memang dan sebagaimana sampai Pak Karnama tadi bahwa ini tidak hanya dibatasi untuk SMK saja, tapi juga untuk SMA. Yang penting itu siswa kita atau tamatan SMA atau SMK itu punya kemauan yang keras untuk bekerja dan kuliah di sana. Syaratnya investasinya dalam bahasa Jerman. Investasinya cukup 6-8 bulan, maksimal 1 tahun. Apa itu? Belajar bahasa Jerman. Karena ada syaratnya untuk bisa mengikuti program Ausbildung itu harus mempunyai B1, sertifikat B1 kemampuan bahasa Jerman. Dan Ausbildung memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah yang sudah MOU seperti SMK 6, SMA TT, nanti akan didatangkan guru-guru spesial Global Catalyst, nanti datang ke sekolah masing-masing, gurunya ditunjuk yang sudah spesialis untuk melatih anak-anak kita bisa bahasa Jerman, starting from kelas 10, 11, 12, karena mereka harus menguasai bahasa Jerman dan kursus bahasa Jerman sebanyak 1.800 jam. 1.800 jam. Ya.
Dan kalau sudah bisa bahasa Jerman dan lulus B1 dipastikan bisa berangkat ke Jerman. Dan sebelum berangkat nanti mereka sudah wawancara dulu di industri. Wawancarai dulu. Setelah terima di industri masuk, mereka berangkat. Berarti lo Global Catalyst ini bertempat di mana sekarang? Jakarta atau di Jerman? Global Catalyst ini kantornya di Stuttgart di Stuttgart di Jerman. Di Jerman, nah tapi punya perwakilan di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Jadi kita berhubungannya dengan Global Catalyst Jerman dan di Indonesia. Kebetulan kami alhamdulillah sudah punya MOU-nya. Berarti Pak Karnama ini yang MOU pada saat ini baru SMK 6 dan SMA Titian Trust gitu ya Pak? Yeah. Untuk Titian Trust memang dalam proses. Dalam proses ya Pak ya? MOU itu sudah diawali di bulan Agustus kemarin oleh pemerintah Jambi, dalam ini Kepala Dinas. MOU dengan pihak dari Global Catalyst. Sebenarnya itu cukup, tapi akan lebih bagus lagi kalau disertai MOU antara Global Catalyst dengan pihak sekolah penyelenggara gitu. Kemudian kemarin tanggal 5 November juga sudah ditandatangani MOU pemerintah Jambi yang diwakili oleh kemarin konsultan ataupun penasihat gubernur dengan beberapa institusi yang ada di Black Forest tadi, yaitu semacam persatuan ya wali kota yang ada di sana ya, SBH namanya, Swahar Bar Herberg gitu. Kemudian IHK itu adalah suatu ya semacam kadin lah, kadin yang ada di Indonesia itu sudah ikut menandatangani MOU itu. Jadi ini sifatnya legal betul ya, tidak seperti yang beberapa waktu lalu pernah heboh ya. Ada melibatkan universitas yang ada di Jambi gitu. Nah ini sangat beda sekali. Beda ya Pak. Ya, berarti ini memang benar resmi ya Pak. Ya, secara hukum kalau yang itu namanya foreign job ya. Jadi pekerjaan yang sementara untuk menggantikan pekerja yang sedang cuti, mungkin musim salju atau musim dingin gitu. Dan itu kerjanya kerja kasar ataupun kerja kerja varian job ya, sampingan. Tidak menutup kemungkinan sekolah lain ini Pak untuk MOU ini, apakah bisa berkembang nanti mungkin sekolah-sekolah yang lain yang berminat barangkali? Sangat bisa. Bahkan diharapkan sekolah-sekolah yang ada di Jambi itu menjalin komunikasi dan MOU kepada Global Catalyst. Tapi Pak Kadis untuk merintis itu dua sekolah ini, SMA Titian Trust dan SMK. Mudah-mudahan kita menyusul proyek. Mudah-mudahan berhasil dan tidak menutup kemungkinan buat Bapak Ibu kepala sekolah di Provinsi Jambi yang berminat bisa nanti ikut juga ya Pak ya? Bisa. Menjalin komunikasi juga MOU juga dengan Global Catalyst gitu ya Pak. Jadi untuk sementara pilot projectnya ini ada di SMK 6 di SMA TT, maka ini beban bagi kami berdua untuk mengeksekusi program ini jadi kenyataan. Makanya insya Allah nanti Januari kami lakukan sosialisasi dan sekaligus launching dari program Global Catalyst itu. Jadi bukan hanya sekedar Ausbildung, tapi Ausbildung double track, yaitu di mana siswa atau mahasiswa yang nanti mau ikut program Ausbildung, kalau selama ini hanya sekedar bekerja dan pendidikan vokasi, tapi dengan program baru ini siswa yang ikuti program Ausbildung itu juga kuliah di Indonesia, terutama dengan universitas yang punya kontrak dengan Global Catalyst. Jadi anak kita nanti setelah dia selesai program Ausbildung juga selesai sarjananya di Indonesia. Jadi mereka dapat 2 sertifikat, yaitu sertifikat kompetensi dan sertifikat sarjana di S1 ya di Indonesia, dan mereka bisa lanjut ke S2 di Jerman gratis. Karena pendidikan di Jerman itu kan gratis. Iya benar. Dan juga setelah nanti selesai pendidikan Ausbildung 3 tahun, mereka itu namanya sudah Mister ya. Jadi mereka punya gaji take home pay-nya lebih besar daripada program sekarang. Kalau sekarang itu mereka dapatkan gaji minimal 1.000 euro, kalau dikurskan kurang lebih 17 juta, tapi ada juga itu minimal ya. Minimal. Bahkan ada siswa
kita yang kita lihat kemarin di Jerman itu punya gaji yang 14-15. Oh, berarti ini variatif ya, gajinya tidak sama ya. Jadi beda perusahaan, beda gaji. Ya, minimal 1.000 euro. Ada yang dari Lampung itu kalau nggak salah 1.500 euro. Dan ada juga yang langsung difasilitasi oleh perusahaan berupa diberikan semacam apartemen dan peralatan masak. Bagi yang tidak, ya harus hire rumah sendiri. Pak, ini mungkin banyak yang penasaran. Maaf, saya ini sedikit ya Pak ya. Apa sih yang mendasari kerjasama ini kok sampai global katalis dan sebagainya, itu apa Pak kira-kira? Yang mendasarkan tadi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Jerman itu. Dan ada jadi pihak dari global katalis itu yang memberi tawaran seperti itu Pak ya? Iya. Kepada kita untuk bekerja sama gitu. Baik Pak, bagaimana ini bentuk kerjasama dengan MOU Global Catalyst ini yang sudah dilakukan oleh SMK 6, bentuknya seperti apa Pak? Jadi begini, ada tahap-tahapan untuk memulai kerjasama ini. Pertama, dipastikan memang harus punya MOU dulu. Sebagaimana sampaikan Pak Karnama tadi, secara kedinasan pemerintah Provinsi Jambi melalui distrik sudah punya MOU dengan Global Catalyst. Tapi kita breakdown lagi, punya MOU tersendiri. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk akreditasi. Kalau sebuah sekolah itu punya kerjasama dengan MOU di internasional kan beda. Setelah itu nanti ada pembentukan namanya komite internal. Jadi kita bentuk komite internal. Setelah itu ada namanya pelatihan komite internal. Selanjutnya sosialisasi kepada orang tua. Nah, setelah sosialisasi dengan orang tua, nanti registrasi. Jadi anak kita tuh registrasi karena ada pembiayaan di sana. Jadi Global Catalyst ini funding. Jadi untuk mempersiapkan preparation anak-anak ini bisa ke Jerman itu membutuhkan dana kurang lebih 50 sampai 55 juta. Nah, biaya itu ditalangi oleh Global Catalyst melalui program. Jadi dananya sudah ada dari Jerman. Dari Jerman, tapi orang tua harus berkontribusi. Itu sebesar 9,7 untuk persiapan bahasa Jerman. Dan itu dicicil, boleh dicicil. Ya, mulai dari kelas 10, kelas 11, 12 dan alumni. Untuk alumni itu dipersingkat jadi 6 bulan. Kenapa? Diusahakan 6 bulan sudah selesai pendidikannya. Semuanya sama, bayar 9,7 mencicil. Nah, sedangkan sisanya sisanya kan gaya hidup selama 1 bulan itu belum ditanggung oleh pemerintah Jerman, oleh perusahaan. Untuk itu dibayari oleh Global Catalyst. Semuanya termasuk pengurusan visa, semuanya itu kurang lebih 50 juta tadi. Nanti akan dicicil ketika mereka sudah bekerja. Nah, teman-teman yang di sana, kami melihat anak-anak kita di sana, terutama dari Temanggung yang paling banyak ya, itu mereka punya gaji minimal 1.000 euro atau 1.400 euro, itu sudah punya tabungan dalam waktu 7 bulan sudah punya 4.000 sampai 5.000 euro. Itu gede banget, 5.000 euro kali 17.000 kan udah gede banget. Sangat gede banget. Untuk anak umur-umur segitu ya Pak ya? Iya, baik. Iya. Jadi harapan kami sih berdua, yuk teman-teman semuanya, alumni-alumni atau alumni SMA, SMK, bahkan pada saat ini anak SMA, SMK yang sedang belajar, kalau ada keinginan yang sangat kuat, pengen belajar, pengen kuliah, pengen bekerja di luar negeri, yuk ikuti Bureau Ausbildung. Bisa nanti melalui sekolah masing-masing yang ada MOU, atau mungkin bisa melalui biro jasa atau agen. Tapi syarat utamanya harus menguasai bahasa Jerman. Baik Pak Karnama, Pak, kira-kira Pak program Ausbildung ini Pak dianggap relevan untuk anak-anak di Provinsi Jambi, kira-kira kenapa Pak? Ya, jadi begini. Tadi saya sampaikan bahwa Jerman sebagai negara industri butuh tenaga kerja yang tidak bisa dia penuhi sendiri. Sementara kita Indonesia secara umum mendapatkan bonus demografi. Tentunya termasuk Jambi. Nah, ini adalah suatu peluang yang sangat bagus, di mana di saat kita kelebihan tenaga kerja, kemudian di tempat lain ada yang sangat membutuhkan, itu kan merupakan suatu peluang. Jadi saya berharap pada anak-anak dan orang tua itu bisa mengikuti program ini, baik itu kelas 10, 11, 12 maupun alumni. Sehingga apa? Incaran untuk masuk ke sekolah kedinasan itu menjadi
salah satu alternatif saja gitu. Karena apa? Sekolah kita juga sangat terbatas seperti IPDN misalnya. Kalau dulu mungkin lebih dari 30 kuota untuk Jambi, sekarang hanya belasan ya. Oh, menurun ya Pak ya? Sangat menurun, sehingga peluang yang ada seperti program Ausbildung ini menjadi salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan. Fokus kerjasamanya ini kemana Pak? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Endra, kerjasamanya adalah perekrutan calon tenaga kerja, yaitu dimulai dari tadi tahapannya pembentukan komite internal sekolah, ya siapa yang bertanggung jawab untuk kelas 10, kelas 11, 12 dan alumni, kemudian komite internal itu nanti akan dilakukan mengikuti workshop yang dilakukan oleh Global Catalyst, kemudian setelah menguasai, ditambah pengetahuan kami dan pengalaman kami selama di Jerman, kita sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua. Kemudian setelah ada peminat, ya baru kita lakukan pelatihan bahasa. Jadi bahasa Jerman itu guru-gurunya tadi sudah disiapkan oleh pihak Global Catalyst itu. Nah, nanti setelah pelatihan baru diuji. Nah, hasil ujian itu akan diberikan sertifikat ataupun level tertentu mulai dari A1, A2, B1 sampai B2. Nah, minimal kalau mereka sudah menguasai level B1 baru bisa ikut mendaftar ke perusahaan ataupun industri yang ada di Jerman. Berarti fokusnya ini adalah kerjasama untuk perekrutan tenaga kerja, gitu Yes, Pak ya. Betul. Dan juga ada pendidikannya juga. Betul. Ya. Jadi seperti yang disampaikan ada program double track itu, ada pelatihan skill, kemudian ada studium, ya, Ausbildung dan studium. Jadi Ausbildung itu nanti yang dia dapat adalah keterampilan, ditandai dengan pemberian sertifikat, ya skill. Sedangkan yang studium dan S1 itu ditandai dengan pemberian ijazah. Nah, untuk yang S1 tadi bisa dimulai dari mereka kuliah di beberapa universitas yang ada di Indonesia, tentu yang sudah bekerja sama dengan pihak Global Catalyst. Jadi ada beberapa SKS yang bisa diakui di sana, ditambah nanti kuliah di sana, sehingga akhir tahun ketiga setelah program Ausbildung mereka juga dapat ijazah S1. Sama-sama nanti sertifikat maupun ijazahnya diberikan di gedung WIFOK, ya, Wirtschaft for the Room, ya, di daerah Villingen. Semacam Kadin. Seperti Kadin ya? Ya. Baik sahabat Disdik, bagaimana tata cara pendaftarannya? Tetap ikuti podcast Sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMA Titian Teras dan juga Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Jambi. Ini Pak Endra, Pak ini program Ausbildung ini bidang apa saja sih Pak yang ditawarkan? Ya, jadi program Ausbildung itu banyak. Salah satunya, kalau saya sebutkan semua kan banyak banget berarti ya. Salah satunya di bidang tourism, industri, semacam hotel atau gastronomi. Gastronomi itu seperti kuliner. Jadi bagi anak-anak Anda yang suka di bidang pariwisata, bergerak bidang perhotelan dan kuliner, itu bisa join ke sini. Atau yang suka di bidang otomotif juga bisa. Banyak sih programnya, salah satunya itu. Jadi dari sebanyak itu program yang paling populer itu ya tadi Pak ya? Not really. Jadi tergantung kepada siswanya masing-masing. Nah, kebetulan kami kemarin itu berkunjung ke dua bidang. Satu di bidang hotel dan gastronomi, yang kedua di bidang otomotif. Nah, jadi kebetulan di SMK 6 itu ada jurusan perhotelan dan kuliner. Jadi saya lebih fokus ke sana. Jadi siswa-siswa yang punya keinginan, tidak hanya SMK 6 ya, siapa saja yang punya keinginan untuk bergerak di bidang kuliner, di bidang perhotelan bisa join di sini. Terbukti dari siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang ikuti Ausbildung itu tidak ada punya basic mereka di awalnya di SMK, karena
nanti mereka bisa memilih, terus semuanya bisa dipelajari. Yang jelas yang harus dipersiapkan ada pertama kali mental seorang perantau, betul. Yang kedua tentunya bahasa. Nah, kelemahan kita tuh begini, kemauan mentalitas kita menjadi seorang perantau. Apalagi Jerman ada culture shock ya. Kita terbangkan 18 jam ke sana. Nah, mental ini yang harus dideliver. Baik, Pak, berarti ini tidak ada program populer, itu tidak ada ya? Berarti hampir beda-beda minat ya, Pak ya? Tergantung minat masing-masing. Ya, untuk program itu tergantung minat masing-masing. Jadi yang jelas itu nanti setelah mereka menguasai bahasa Jerman, mereka diberikan pilihan, choices. Jadi mereka maunya kemana. Kalau intinya gini, walaupun mereka belum punya background nih, katakan di perhotelan, belum punya background katakan di kuliner, nggak ada masalah. Atau belum punya background di otomotif, tapi nanti mereka dilatih. Tetapi kalau sudah punya basic itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Kira-kira siapa saja nih Pak yang bisa mengikuti program Ausbildung ini Pak? Siswa-siswa kita, alumni atau gimana gitu Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk program ini bisa diikuti oleh semua siswa, ya, baik itu SMA maupun SMK. Memang syaratnya harus lulus SMA ataupun SMK. Cuman pembekalannya, pembekalannya itu dimulai dari kelas 10. Baik SMA maupun SMK. Jadi yang kelas 10 kita mulai dari kelas 10, kelas 11 dimulai dari kelas 11, kelas 12 mulai dari kelas 12. Alumni juga setelah mereka lulus itu. Memang untuk umur ya. Kemarin kita tanyakan waktu di Brussels otomotif itu. Tidak dibatasi umurnya. Oh tidak. Berarti S1 tadi sempat disinggung sama Pak Endra juga gitu. S1 bisa ya? S1 bisa. Kemarin ketika di Swiss ya, saya ketemu peserta program ini dari Jakarta. Mereka sudah sarjana, sudah ikut program Ausbildung ini dan hampir selesai. Itu. Cuman memang tergantung daripada industri yang mau menerima. Kalau udah umurnya misalnya lebih dari 40 mungkin udah beda bidangnya mungkin Pak ya. Bidangnya. Dan tadi bukan untuk bidang-bidang yang ditawarkan itu banyak sekali seperti yang sampaikan Pak Endra tadi. Cuman untuk kita mungkin kita bedakan ada yang mudah, ada yang susah, ya. Yang susah untuk ditembus itu seperti bidang teknik, kemudian teknologi informasi. Di samping itu membutuhkan keahlian yang lebih, tetapi juga karena adanya persaingan yang di antara peserta dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri atau ya. Eropa pada umumnya. Betul. Tapi kalau untuk perhotelan, kemudian chef, mungkin itu lebih banyak diminati oleh orang-orang Asia ataupun anak-anak Indonesia. Nah ini fokus Pak, ini tadi sudah berkali-kali disinggung tentang kursus bahasa Jerman gini Pak. Ya kan tadi ada sempat B1, B2. Pak mungkin bisa dikasih gambaran ini buat sahabat Disdik mungkin masih bingung ini Pak. Apa itu B1, ya apa B2 itu tuh seperti apa Pak? Ya, jadi A1, A2, B1, B2 itu adalah level daripada penguasaan kompetensi bahasa Jerman. Jadi yang paling rendah memang namanya level A1 ya. Kemudian A2 baru B1. Kalau B2 itu sudah level internasional. Makanya minimal untuk bisa mengikuti program Ausbildung itu mereka harus sudah lulus level B1. Nah, setelah lulus B1 nanti kemampuannya itu akan ditingkatkan di sana selama mengikuti program Ausbildung selama kurang lebih 3 tahun itu. Jadi ketika dia mengikuti program Ausbildung itu selain mengikuti pelatihan keterampilan, juga tambahkan kemampuan bahasa Jermannya. Pak Endra, kira-kira bagi sahabat Disdik yang berminat ini
ingin ikut program ini Pak, kira-kira apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Pak? Ya, tadi saya nyambung dulu yang Pak katakan Pak Karnama ya. Jadi untuk leveling bahasa itu tadi A1, A2, B1, B2 sama seperti bahasa Inggris. Level yang tertinggi kan TOEFL. Nah, di bawah TOEFL itu ada TOEIC. Nah, jadi B1 itu semacam TOEIC sebenarnya, kemampuan berkomunikasi di lingkungan kerja. Nah, kalau untuk B2 atau TOEFL itu kemampuan mereka ketika mereka memasuk kuliah S1 di Jerman. Jadi pintu masuk pertama kali kalau mau kuliah di Jerman itu masuklah program Ausbildung karena lebih gampang. Nah, pendidikannya nanti ada guru bahasa Inggris, bahasa Jerman yang ditunjuk oleh Global Catalyst yang sudah ahli untuk mentraining, melatih anak-anak kita mulai dari kelas 10, kelas 11, 12 sampai dengan alumni. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Ini Pak, terkait dengan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi? Syarat-syaratnya yang pertama at least harus minimal tamat SMA, SMK sederajat, itu syarat pertama. Yang kedua punya kemauan yang keras tentunya, kemauan yang keras, kemudian tidak cengeng. Secara dokumen kira-kira nah, dokumennya ya pertama nanti setelah selesai mereka pelatihan itu ada pembuatan dokumen, paspor tentunya. Nah, pembuatan paspor dan visa. Visanya ini bukan visa bekerja ya, visa siswa belajar. Oh gitu ya. Tapi pengalaman kami ketika kami mengurus visa ke Jerman memang agak berat. Ya betul. Karena banyak sekali persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang bikin tanda kutip rasanya agak bete sedikit lah. Kabarnya sekarang ada tambahan, ini saya dapat informasi ada harus ijazah ya dari SD, SMP. Bapak sempat menemui nggak Pak? Betul, ijazah itu mulai dari dulu nggak ada itu seperti itu ya. Persyaratannya itu harus agak menjelimet tuh. Persyaratan mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dokumen. Padahal hanya turis Bapak waktu itu ya? Ya, dan itu harus diterjemahkan semuanya dalam bahasa Jerman. Nah, ini terkait dengan terjemah Pak untuk ini ya, ijazah. Nah, ini mumpung ingat nih. Ijazah kita kan nanti pasti berbeda ya Pak. Apakah nanti siswa kita harus melakukan translate, diakui mana gitu supaya bisa ikut program ini? Bagaimana Pak Karnama? Ya, jadi seperti waktu kami mengurus visa, semua syarat-syarat itu harus diterjemahkan minimal bahasa Inggris, bahasa Jerman juga boleh gitu. Dan yang menerjemahkan itu bukan sembarangan, harus ada badan hukumnya gitu, oleh institusi yang memang diakui oleh pemerintah. Kayak di Jambi ini misalnya ada lembaga bahasa atau kantor bahasa. Untuk kami kemarin kebetulan mengurusnya di situ ya. Dan seperti tadi, hampir kami putus asa sebenarnya. Kenapa? Semua dokumen termasuk gaji-gaji, slip gaji itu penghasilan, bahasa Inggris, kemudian surat nikah, KTP, KK dan seterusnya itu ya. Apalagi nanti kalau anak-anak ini mengurus visa untuk program Ausbildung itu. Tapi yakinlah itu bisa dilaksanakan. Berarti ijazah anak-anak ini nanti harus ditranslate juga berarti gitu ya Pak ya? Iya, jadi untuk persyaratan administratif itu tidak terlalu dipermasalahkan lah. Karena jauh lebih penting itu fokus bagaimana menguasai bahasa Jerman mempersiapkan fisik dan mental. Untuk persyaratan administratif nanti kita bisa bantu, termasuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman itu nanti kita bisa nanti bisa dibantu ya Pak ya. Bisa juga kita bisa bantu. Tapi jauh lebih penting pastikan make sure all the students yang mau ke Jerman yuk latihan bahasa Jerman, dan mindsetnya mulai dibuka nih. Indonesia kita nih hidup di tiga kewarganegaraan. Satu warga negara Jambi, yang kedua warga negara Indonesia, dan terakhir warga negara dunia. Apa buktinya? Punya paspor. Sudah punya paspor atau belum? Dan dengan terbukanya informasi, apalagi sekarang zaman global ini, kita bisa bekerja di mana saja kan. Dan ini challenging, tantangan dan kesempatan bagi kita untuk mengambil atau tidak. Jangan hanya mau ikut ikatan dinas dong. Iya nggak Pak? Nah, orang-orang sukses itu orang-orang sukses adalah orang yang merantau. Dan sebagai contoh gini, ternyata tim di Global Catalyst itu saya sebenarnya merinding. Siapa mereka? Mereka tamatan alumni sekolah Taruna Nusantara STM STN ya, Sekolah Taruna Nusantara di Magelang. Orang-orang hebat semua. Tapi mindset mereka apa? Tidak semuanya mau masuk Akabri, tidak semua masuk Akmil, tapi mereka kuliah di Jerman. Gaji mereka
gede-gede Iya, banget. baik. Bukan lagi jutaan tapi miliaran. Bahkan salah satu petinggi di Global Catalyst Iya. itu adalah seorang dokter alumni dari Universitas Gadjah Mada. Iya, oke. Iya, baik. Pak, ini kan mungkin secara teknis ini sahabat distrik ingin tahu bagaimana dengan tata cara pendaftaran, Oh, proses seleksi, itu bagaimana Pak Endra? Oke, jadi begini untuk nanti khusus yang Global Catalyst ya. Baik. Jadi pertama saya ulangi, sekolah wajib punya MOU dengan Global Catalyst. Selanjutnya nanti dia pembentukan komite internal. Selanjutnya nanti ada pelatihan komite internal, sosialisasi dengan orang tua. Nah, setelah semua selesai akan terkumpullah minimal at least 20 peserta. Baik. Kalau sudah punya 20 peserta yang memang sudah perangkatan ya, per kelas yang sudah memang berkomitmen, ada MOU yang harus ditangani, nanti kita harus daftar. Yeah. Daftarnya kemana? Ke Global Catalyst atau ke PLC. Atau PLC itu lembaga kursus yang memang sudah ditunjuk oleh Global Catalyst. Setelah itu, setelah mega registrasi, tentunya kita bantu ini. Nanti Global Catalyst akan mengirim guru-guru bahasa Jerman ke provinsi masing-masing. Katakanlah ke Jambi, ke SMK 6, ke SMA TT. Dan kita sebagai kepala sekolah bertanggung jawab mencarikan kos atau tempat tinggal gurunya. Tapi pembiayaan semua telah ditanggung oleh Global Catalyst dengan biaya yang tadi secara mandiri disupport oleh orang tua juga minimal 9,7. Baik. Nah sebenarnya di awalnya semuanya gratis loh sebenarnya. Dulu nggak perlu bayar 9,7. Tapi kejadian masa lalu ternyata setelah siswa ini dikursuskan berapa bulan mereka berhenti. Oh. Nah jadi mereka nggak mau seperti itu. Jadi kalau benar-benar orang tuanya memang berkomitmen, kontribusi dong 9,7 gitu. Baik, Nah sisanya nanti baru ditanggungi oleh Global Catalyst dengan sistem funding nanti dicicil di Jerman. Dan saya rasa itu sangat murah sekali. Baik Pak Karnama, kira-kira begini, ya. bagi anak-anak yang berminat dan berasal dari keluarga kurang mampu, Ya. itu betul-betul akan ditanggung 100%. semuanya oleh pihak Global Catalyst tadi. Jadi menurut saya 9,7 yang bisa diangsur beberapa Dari kelas bulan. 10 ya? Oh, dari Ya. berapa bulan gitu ya? Pokoknya mulai awal program dia mulai ngangsur itu tidak terlalu mahal. Iya. Sebenarnya tadi kebutuhannya sekitar 50 sampai 55 juta. 9,7 ditanggung oleh anak ataupun orang tuanya dengan cara dicicil, kemudian sekitar 3.000 euro itu ditanggung oleh pihak Global Catalyst. Ditalangi, bukan ditalangi, dan nanti akan diangsur ketika anak sudah mengikuti program Ausbildung selama 3 tahun itu. Jadi Iya, dicicil selama 3 tahun. Baik Pak, jadi ini sahabat distrik mungkin sudah berkali-kali disinggung oleh Pak Endra dan Pak Karnama juga Pak. Pak tolong dirangkum dong Pak, kira-kira apa saja keuntungan bagi siswa-siswa kita mengikuti program Ausbildung ini Pak? Ya, menurut saya keuntungan dari program ini pertama ini adalah peluang bagi kita sebagai daerah ataupun negara yang sedang surplus ya tenaga kerjanya Dan lapangan pekerjaannya sementara juga. lapangan kerja di negara kita juga sangat kompetitif. Terutama Jambi Ini ya, Pak, adalah ya. satu peluang. Yang kedua bagi anak-anak yang tidak hanya sekedar bekerja tapi juga bisa mendapatkan ijazah S1 ya. Kemudian biaya pendidikan keterampilan ataupun biaya kuliah semua ditanggung oleh pemerintah Jerman. Baik. Pak Endra, Mungkin saya menambahkan. boleh? Ya, silakan. Ayo kita rubah mindset kita. Sukses itu tidak hanya berada di kota Jambi Baik. atau bahkan di negara Indonesia, tapi bisa sukses di perantauan. Sama saja kan? Iya. Kita tinggal di Jambi, tinggal di Indonesia, tinggal di Jerman juga sama-sama kan? Tapi kalau memang hidupnya lebih enak di Jerman, mengapa kita tidak berangkat ke Jerman? Toh Iya. peluangnya besar. So anak-anak semuanya, yuk ikuti program ini. Iya, Itu baik. harapan kami. Iya, baik. Oke, sahabat Disdik, masih di podcast Sahabat Disdik. Pak Karnama, ini Ya. kan kemarin setelah ke Jerman ini Pak, Bapak kan melakukan kunjungan di sana ya Pak ya. Kira-kira perusahaan atau tempat pelatihan apa yang telah Bapak kunjungi? Sering-sering Pak, bagaimana pengalaman Bapak kunjungan di sana? Oke.
Kebetulan kami di Titian Trust sebagai sekolah berasrama, saya ingin juga sekolah berasrama di Jerman kan. Kebetulan kemarin alhamdulillah salah satu agendanya kita kunjungan ke sekolah vokasi pariwisata ataupun perhotelan di situ, yang di situ juga ada bagaimana pengelolaan asrama. Alhamdulillah banyak yang bisa kita ambil pelajaran dan contoh dari sekolah tersebut. Sekolah itu sudah lama sekali, udah ratusan tahun ya sekolah itu. Bahkan kepala sekolahnya sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 40 tahun. Oh, 40 tahun. Boleh ya? Iya. Berarti sampai sekarang masih kepala sekolah. Tidak diganti-ganti ya? Baik Pak, ini diganti-ganti. boleh dong kita tahu ya, sama dia ingin tahu ini apa nih perbedaannya kira-kira Pak, yang bisa Bapak bagi nih dengan sama dia sedikit. Jadi salah satunya adalah disiplin. Disiplin. Ya. TT kan disiplin juga itu Pak. Ya. TT kan disiplin juga. Kira-kira perbedaannya gimana? Umum di Indonesia itu. Di sana semua pihak di manapun dan kapanpun disiplin itu dipegang teguh. Bahkan rombongan kami pokoknya kalau ketinggal tinggal, ya kalau terlambat tinggal. Gitu ya. Ini seperti itu dan memang pernah terjadi kemarin ada kawan kita yang ditinggal gitu ya. Akhirnya dia harus pulang sendiri ke hotel. Kemudian kebersihan, kerapian itu selalu dijaga. Kami mengunjungi beberapa kota-kota tua yang ada di sana, dan gedung-gedung ataupun fasilitas-fasilitas yang sudah ratusan tahun dibangun sampai sekarang masih siap untuk digunakan. Pak, terkait dari kedisiplinan yang Bapak cerita tadi tentang sekolah berasrama gitu Pak, di situ kebersihan mereka itu apakah siswa-siswanya langsung menjaga kebersihan atau mereka punya housekeeper gitu seperti itu? Itu tentu kerjasama ya. Jadi siswanya ataupun mahasiswanya gitu ada. Kemudian wali-wali asramanya juga ada. Mereka sudah tertata betul dan terbawa situasi gitu loh. Baik, nah ini Pak Endra, ini terkait dengan Bapak Kepala Sekolah SMK ini Pak ya. Pak, yang mencolok sekali dari sistem di Ausbildung di Jerman dengan sistem pendidikan kejuruan di Indonesia itu apa yang paling mencolok Pak? Ya, jadi sebagai kepala sekolah SMK saya merasakan dan tentunya mengamati, membandingkan dengan kegiatan atau vokasi di Jerman. Yaitu kalau di Jerman itu memang totalitas link and match-nya itu memang benar-benar terjadi. Jadi pendidikan vokasi itu disupport 100% oleh industri. Bahkan sebelum mereka masuk vokasi sudah ada kontrak kerjasama tuh dengan perusahaannya. Jadi mereka nggak mikirin nanti saya tamat sekolah cari kerja di mana gitu ya. Itu bedanya kita. Berarti kan lebih tenang ya sebenarnya mereka. Kita ini kan menyediakan siswa kita, mempersiapkan siswa kita kan untuk mempunyai keterampilan. Tapi setelah itu nanti mereka PKL sendiri. Walaupun kita rekomendasikan dan mereka bekerja nyari sendiri kan. Tapi kalau di Jerman nggak mikirin itu lagi. Pak Menteri, mungkin barangkali bisa dirubah sedikit sistemnya ini ya. Untuk hal yang baik tidak apa-apa kita adaptasi ya Pak ya. Dan memang harus itu kan di awalnya sebenarnya kan pendidikan vokasi ini kan dual sistem itu kan diambil dari Jerman. Pak siapa Menteri Pendidikan kita dulu? Pak Wardiman kalau nggak salah, program dual sistem atau magang ini. Tapi itulah saya berharap ke depannya bahwa benar-benar di Indonesia itu pendidikan vokasi itu terjadi link match yang penuh antara SMK dengan industri. Tapi alhamdulillah SMK 6 telah melakukan itu karena kami melalui program PKL kami menempatkan PKL kami, siswa kami itu tahun ini di 5 provinsi, 5 kota, Palembang, Batam, Subang, Bandung, dan Yogyakarta. Jadi untuk apa? Supaya benar-benar siswa kami merasakan atmosfer bekerja di lingkungan perusahaan yang benar, terutama perhotelan. Kami tidak pernah mau menempatkan siswa kami di tempat magang yang mohon maaf tidak representatif. Baik, Pak Kanarma, kemarin Pak ada ketemu nggak dengan peserta-peserta di sana? Kira-kira ada testimoni dari mereka terkait dengan program ini? Ya, kebetulan pada sesi tertentu kami ada sesi pertemuan dengan Azubi. Jadi Azubi itu sebutan untuk anak-anak yang sedang mengikuti program Ausbildung, namanya Azubi. Jadi malam hari kita ketemu di satu gedung di sana dan mereka
menyatakan dan memberikan testimoni bahwa program Ausbildung ini memang program yang sangat bagus. Bahkan di antara mereka banyak yang kemarin bareng dengan kita kembali ke Indonesia untuk menjemput saudaranya, adiknya, ataupun dia akan kembali ke sekolahnya untuk sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berhasil, dan testimoni mereka dari gaji yang diberikan oleh industri yang mereka bisa saving, bisa nyimpan, bisa nabung, bahkan bisa ngirim ke orang tuanya. Itu baru program Ausbildung. Apalagi kalau mereka sudah lulus. Program Ausbildung tadi minimal 1.000 euro. Kalau sudah lulus 3 tahun, itu bisa 3 kali lipat. Iya, berarti ini memang ada perbedaan gaji ya antara yang ikut program Ausbildung dengan yang telah bekerja lepas gitu ya Pak ya. Pak, nah ini terkait masih dengan sharing-sharing pengalaman ini Pak Endra. Pak Endra di sana mungkin untuk menghindari culture shock mungkin kan dari sahabat di sini mungkin ada yang khawatir orang tuanya gitu. Ada nggak cerita sehari-hari kegiatan dari peserta kita yang sana Pak? Ya, tadi sebagaimana disampaikan Pak Kanama, kami menemui atau bertemu dengan banyak teman-teman Auzubi. Jadi sebutan teman-teman yang bekerja di sana. Jadi memang di awalnya tentunya 1-2 bulan tuh pasti mengalami namanya culture shock ya. Namun demikian justru kami berharap bagi teman-teman anak-anak kita yang mau, ya minimal harus supporting dari orang tua. Dan jangan khawatir di sana itu nanti teman-teman Ausbildung di sana, Auzubi di sana itu akan membersamai, bahkan dijemput di airport. Jadi teman-teman anak-anak kita yang landing di Zurich, Swiss, itu nanti dijemput oleh tim Global Catalyst. Bahkan rumahnya kalau memang di perusahaan itu tidak diberikan asrama atau mes atau tempat penginapan, mereka dicarikan. Nah, ditemani, bahkan tempat masak pun dicarikan. Jadi rasa kesepian, homesick itu pelan-pelan akan hilang sendiri. Tapi ya saya melihat anak-anak yang memang Auzubi itu kecil-kecil padahal mereka itu kecil-kecil masih tamat SMK, tapi kemandirian mereka sangat tinggi. Nah itu mungkin keuntungannya ya belajar mandiri ya. Iya, jadi memang di sana itu ada 2. Satu kalau yang melalui Global Catalyst itu rata-rata cuma yang tamat SMK atau SMA yang fresh graduate. Tapi kan yang dari agent itu bisa tamatan kuliah dan sebagainya. Nah, kami fokusnya kepada yang Global Catalyst itu ya. Saya shock dan saya kagum kepada alumni beberapa sekolah, kalau bisa menyebutnya itu salah satunya dari SMK 1 Temanggung. Nanti bisa disampaikan, nanti kita akan sharing-sharing videonya ya videonya. Kami punya rekamannya. Mereka masih muda-muda, kecil-kecil, imut-imut gitu kan. Bahkan saya bilang dengan siswa saya di SMK 6, secara fisikly tubuh kamu lebih oke loh, lebih tinggi, bla bla. Tapi mereka punya mental yang sangat kuat. Baik, Pak, ini kan SMK 6 telah melakukan MOU ini, Pak. Terkait dengan implementasi sekolah, kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang akan Bapak lakukan untuk menyiapkan siswa-siswa untuk mengikuti program ini? Ya, pertama kami alhamdulillah sudah punya MOU-nya dan sudah juga membentuk komite internal. Seharusnya bulan ini kami sosialisasi ke orang tua, tapi karena memang agenda kami banyak, insya Allah Januari kami akan sosialisasi kepada orang tua. Kami akan panggil semua orang tua, kami akan sosialisasikan tentang program Ausbildung ini, dan nanti ketika mereka sudah oke dan setuju, dan kami akan langsung registrasi. Dan bagi kami yang sudah MOU, nanti sudah ada siswanya, akan ditetapkan sebagai IP program. Apa itu IP? International Program dari Global Catalyst. Ada website yang harus diisi, ada form yang harus diisi, dan setelah sekolah kita dinyatakan sebagai IP program, International Program, maka kita bisa run well, bisa running. Nah begitu, dan kami harap SMK kita dengan SMA TT dengan SMK 6 akan menjadi pilot project untuk penempatan atau penyiapan anak-anak kita yang bisa mau berangkat ke Jerman. Baik, Pak Karnama, ini terkait dengan cara sekolah, bagaimana cara sekolah untuk memastikan kalau siswa-siswa dari SMA Titian Trust itu siap untuk magang di program ini, Pak? Magang ya, apa sih namanya ya? Bukan magang ya? Bukan. Apa namanya? Lebih tepatnya? Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dan gitu ya. Industri.
Kan artinya kan sekolah harus memastikan dulu ini siswa-siswa ini siap gitu kan. Kira-kira apa Pak cara sekolah? Seperti tadi saya sampaikan bahwa SMA itu kan sangat berbeda dengan SMA ya. Cuman dari data kami bahwa sebagian besar anak-anak itu ingin masuk ke sekolah kedinasan ya. Apa salahnya kalau kemauan mereka ini kita geser ya, kita arahkan pada program Ausbildung ini kan sama-sama mereka mau cepat kerja, mau cepat dapat salary, itu. Maka yang pertama kami lakukan tentu adalah mengubah mindset mereka, termasuk mindset daripada orang tua. Maka setelah kami bentuk komite internal dan ini sudah kita bentuk dan mereka sudah mengikuti beberapa kali Zoom dengan pihak global. Kebetulan besok tanggal 19 Desember kita undang orang tua untuk penyerahan laporan hasil belajar atau rapor. Nah di situ saya akan gunakan kesempatan ini untuk sosialisasi kepada orang tua ya secara global dulu. Setelah itu nanti melalui program parenting kita akan undang setiap kelas daripada orang tua ini untuk sosialisasi ini. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa sih tantangannya dalam mengimplementasikan program ini di sekolah? Ya, pertama tadi bahasa Jerman, di mana di Titian Teras kebetulan tidak ada guru bahasa Jerman dan tidak ada pelajaran bahasa Jerman sehingga itu harus kita mulai dari nol betul. Yang lain mungkin ada beberapa sekolah di Jambi ini yang di sekolahnya ada pelajaran bahasa Jerman dan ada gurunya, itu salah satunya. Yang kedua tadi mengubah mindset. SMA itu harus kuliah, harus IPDN, harus akpol dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu tantangan kita. Iya, baik SMK 6 yang telah menjalin MOU ya Pak ya. Pak, ini kan pasti akan terbaca kendala-kendala tadi yang disampaikan oleh Pak Karnama. Bagaimana dari pihak sekolah dan juga mitra Global Katalis ya Pak untuk mengatasi kendala ini Pak? Ya, jadi kendala-kendala atau challenging, tantangan bagi kami bahwa salah satunya ini pastinya izin dari orang tua ya. Terus dana yang 9,7 tadi bagi sebagian orang tua memang kalau di SMK terutama kan itu kan sekolah tinggi, sekolah yang di non sudut di sana. Mohon maaf secara ekonomi orang tuanya memang berada di tataran menengah ke bawah, bahkan banyak bawahnya. Tapi saya penuh keyakinan bahwa setelah kami jelaskan program ini, orang tuanya akan support. Karena investasi 9,7 itu sangat kecil dibandingkan ketika mereka harus melanjutkan ke universitas. Apalagi kalau nabung dari kelas 10 ya Pak, itu nggak kerasa betul. ya. Jadi sebagai gambaran semua level itu sama. Kelas 10, kelas 11, 12 itu DP-nya 1,4. Nah sisanya itu nanti dicicil 400.000 per bulan. Nah jadi kalau kelas 10 kan lama itu proses belajarnya. Nah yang paling cepat itu singkat itu kelas 12 dengan alumni. Karena at least 6 bulan atau 7 bulan mereka harus sudah tamat. Nah harus lunasi. Dan sekali lagi mohon maaf 9,7 itu tidak terlalu besar untuk sebuah investasi pendidikan. Toh mereka di Jerman nanti bekerja dan kuliah. Jadi ini bukan program magang seperti di Jepang ya. Jadi programnya program pendidikan vokasi dan training industri. Baik. Nah di Jerman itu membuat orang lebih pintar, makanya ada program lagi namanya double track. Baik. Nah ini Pak Karnama, terkait dengan program ini Pak, apa harapan terbesar Bapak bagi siswa dan komunitas sekolah ini kira-kira? Ya, tentu kami berharap pada semua yang terlibat di sekolah, baik itu nanti orang tua, pamong-pamong ataupun guru, kemudian anak-anak dapat menerima program ini dan bukan hanya menerima tapi juga akan mengikuti. Ya. Dan kami bangga bersyukur mendapatkan dukungan dari Pemprov Jambi dalam hal dari Kepala Dinas, kemudian insya Allah juga dari Bapak Gubernur. Baik. Saya berencana mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ketemu dengan beliau-beliau. Baik, kalau kita bicara tentang harapan dan dampak dari program ini, tadi harapan telah disampaikan oleh Pak Karnama. Nah ini Pak, dampak kira-kira program ini
bagi daya saing global bagi siswa-siswa kita bagaimana menurut Pak Endra? Ya, jadi kebetulan kami punya visi. Iya. Salah satu visinya itu berwawasan global. Nah, mungkin karena saya selalu bilang berwawasan global, kami dipertemukan dengan program ini. Jadi ini challenging, tantangan dan juga kesempatan bagi kita untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Nah, tentunya hambatan-hambatan pasti ada. Dan bagi kami kita bisa memaksimalkan, tentunya meminimalisir tantangan itu. Dan harapan kami begini, karena program ini baru dimulai. Sekali lagi memang keputusan itu ada di gubernur. Tapi sebagai perbandingan, kepala sekolah yang di Brusule tempat kami kemarin berkunjung, itu kepala sekolahnya menjabat lebih dari 20 tahun. Kami salah satu yang pertanyaan kami, kenapa selama itu? Satu jawaban mereka, supaya program ini benar-benar sustainable, berkelanjutan. Alias jangan sampai program ini baru mau jalan, kepala sekolahnya gitu sudah diganti. Programnya beda lagi beda gitu lagi. ya. Iya, Kan baik. begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Programnya nggak jadi. Nah, jadi kami mohon mungkin bagi sekolah-sekolah yang nanti dapat bekerjasama dengan pemerintah Jerman dalam ini Global Catalyst, mohon memberikan sedikit a little bit time lah untuk sekolahnya mengeksekusi program ini. Program ini karena jangka panjang ini Pak Jangka panjang. Baik, Pak, ini kan terkait dengan potensi. Nah, ini kan SMK 6 dan juga SMA Titian Trust kan itu melakukan MOU dengan Global Catalyst Pak ya. Apakah ada potensi dengan kerjasama dengan mitra-mitra yang lain atau negara-negara yang lain kira-kira? Ya, dari Pak Endra boleh? Betul, kami telah membuka diri kerjasama dengan beberapa negara. Pertama, kami bekerjasama dengan ada program dari SMKPK namanya Pusat Keunggulan, itu mempersiapkan siswa kita untuk mengikuti program magang. Kalau namanya magang di Jepang. Di Jepang. Sudah ya Pak? Sudah preparation. Nanti setelah tahun depan, setelah mereka tamat, mereka nanti akan tes. Selanjutnya program kedua adalah program di Jerman ini. Ketiga, kita juga ada tawaran untuk kerjasama dengan pemerintah Taiwan. Taiwan ya. Karena di sana banyak beasiswa yang diberikan kepada kita. Terus kami juga melalui program PKL kita tahun depan, kami mencoba untuk menempatkan siswa kami untuk PKL atau magang itu di negara-negara ASEAN, terutama di Malaysia dan Singapura. Dan insya Allah mungkin di awal Januari atau Februari mungkin kami melakukan lawatan ke sana, menjalin kerjasama semacam MOU, sehingga di bulan Juli kami sudah memberangkatkan anak-anak kita untuk PKL ke luar negeri. Saat ini kami kan baru PKL-nya di luar pulau, di Makota tadi, Palembang, Batam, Subang, kemudian Bandung dan Yogyakarta. Tahun depan insya Allah kami akan ekspansi minimal ke 10 provinsi, kota-kota destinasi wisata yang terbesar di Indonesia. Iya, baik. Kalau itu kan terkait dengan, kalau SMK kan dia lapangan pekerjaan ya Pak ya. Bagaimana dengan potensi untuk SMA Pak? Ya, kalau SMA seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak sebenarnya disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada nggak kerjasama mungkin kira-kira beasiswa yang telah terjalin di Titian Trust gitu dari Monash University mungkin barangkali gitu? Ya, memang saat ini belum ya, kami kemarin sudah bicara dengan pihak manajemen. Gimana kalau kita menjajaki untuk kerjasama dengan universitas-universitas yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti dulu katanya pernah dengan Filipina, kemudian dengan Korea, mungkin akan kita gali kembali. Gitu. Iya, baik. Namanya potensi Pak ya. Kita kan melihat potensi, nanti kita diskusikan. Baik, ini untuk close statement Pak Hendra. Kira-kira apa pesan Bapak? Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra berkali-kali ini ya. Mungkin untuk penguatan konsep lagi ini Pak. Kira-kira apakah pesan Bapak ingin Bapak sampaikan terhadap orang tua siswa maupun siswa terkait dengan program ini untuk close statement kita? Silakan Pak. Ya, khusus kepada orang tua, siswa atau alumni, ayo kita sama-sama merubah mindset kita. Sukses itu bisa di mana saja. Kita tidak memilih, kita boleh dilahirkan di Jambi, kita boleh dilahirkan di desa, tapi kita bisa merubah hidup kita di rantauan. Nah, kesempatan belajar dan kerja di luar negeri, terutama program Ausbildung Jerman, ini program yang sangat baik. Bahkan saya punya impian anak-anak saya nanti ke depan, keponakan-ponakan saya semuanya bisa berangkat dan sekolah di Jerman. Dan begitu juga dengan siswa-siswa kita di SMK 6, bahkan seluruh Jambi, bahkan di mana saja berada yang melihat atau menyaksikan podcast Sahabat
Disdik Disdik, ini, iya. yuk sama-sama punya impian yang sangat kuat, kesempatan itu ambil. Iya. Tidak mesti harus melalui global katalis, tapi bisa melalui agen-agen atau biro-biro yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Iya. Yang jelas peluang ini sangat bagus, sayang sekali dilewatkan. Iya. Dan kesempatan merantau itu luar biasa. Atau Nabi kita ngajarkan Iya. hijrah, Iya. Pindah. Iya. Dan orang-orang sukses juga harus orang-orang merantau. Contoh saya bisa di sini, Iya. saya perantau loh, asli Iya, orang iya. Bengkulu. Baik. Pak Karnama juga perantau, Ibu juga perantau. Iya. So just take it this opportunity. Iya. Ada yang Terima bisa kasih. mau ditambahkan? Silakan Iya. Pak Karnama. Khusus anak-anak kami di Titian Teras ya, kalau mereka dapat kita kelompokkan tujuannya mau kuliah di perguruan tinggi umum maupun di sekolah-sekolah kedinasan. Program double track Ausbildung dan Studium ini menjadi satu alternatif dan kesempatan bagi yang ingin kuliah. Mereka bisa mendapatkan ijazah S1, tapi bonusnya juga dapat sertifikat keahlian. Iya. Tapi bagi mereka yang ingin masuk ke sekolah kedinasan, Ausbildung program juga merupakan suatu peluang dan kesempatan yang bagus. Kenapa? Dia dapat bekerja langsung, mendapatkan sertifikat keahlian, tetapi juga dapat ijazah sarjana. Iya, luar biasa. Maka manfaatkan peluang ini. Iya. Menarik sekali, luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini dengan Bapak Endra dan juga Bapak Karnama. Dan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sharing-sharing kita. Sama-sama. Pasti banyak sekali informasi yang dapat diserap oleh sahabat Disdik. Mudah-mudahan membuka wawasan juga. Kami ini baru cerita di Jerman, Iya. di Swiss sama Prancisnya belum. Oh gitu ya. Oh ya, mungkin tambah. Boleh. Silakan Mungkin ditambahkan. tambahan Iya. bagi teman-teman dimanapun berada, kalau mau semacam FGD atau semacam pertemuan informal, yuk boleh dong kita ngopi bareng. Iya, boleh. Di SMK 6 terbuka tuh ada kita punya lobby bar. Nanti kita bahas bersama tentang program ini. Iya. Ya, jadi program ini tidak hanya didominasi oleh SMK 6 atau SMA TT, Iya. terbuka untuk semua warga Iya, Jambi iya. bahkan Indonesia. Iya boleh. Nanti Tinggal kalau kita udah mau ambil ngumpul-ngumpul di podcast sahabat Disdik juga boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol. Yuk kita ramekan Iya, iya. podcast sahabat Disdik ini bicara tentang program. Tidak ada keinginan lain kecuali kita memikirkan anak-anak bangsa Iya. ini mau dibawa kemana. Betul. Itulah sejatinya Iya. dari tanggung jawab seorang kepala sekolah seperti Iya. kami. Tadi sempat nyinggung tadi Pak Karnama, kita tambah sedikit ya sahabat Iya. Disdik. Ini selain Jerman kemana aja kemarin Pak Karnama? Ya, Oh, iya. kebetulan kemarin itulah saya bilang ini tahun 2024 anugerah buat kami ya. Iya. Sampai-sampai pun saya merayakan ulang tahun kemarin di Luxembourg ya. Oh iya. Berarti Jadi Bapak November ya? Ada 6 negara yang kita kunjungi, mulai dari kami turun di Swiss, di Zurich, kemudian ke Jerman, di Prancis, yang terkenal dengan anggurnya itu kotanya kita kunjungi, dan namanya Augustin. Iya. Kemudian ke Colmar di Prancis juga, kemudian di Austria, kemudian ada negara yang baru kami kenal yang namanya Liechtenstein, ya, negara yang Terkecil. Iya. Dia tidak Negara itu ya? tidak Negara ada ada army, no army angkatan bersenjata. Tidak ada, bersenjata, tetapi tentaranya sangat- nggak ada ya? sangat tertib di situ ya. Kemudian ada di Luxembourg ya. Di Luxembourg. Aneh. Jadi bagus sekali Lalu. Iya, perjalanan kita ya. Baik. Dan salah satu kota yang terindah Iya. itu namanya Green Wall. Ya. Desa terindah di dunia. Desa itu ya? Desa wisata. Jadi Desa teman-teman kalau wisata. nanti ke Europe, ke Eropa, pastikan main ke Green Wall. Itu salah satu desa wisata. Konon katanya desa wisata terindah di dunia. Iya baik. Jadi indah banget. Menarik sekali. Kepala sekolah Bapak Ibu hebat kita ini akan tertular ini ya, cerita-cerita yang menarik ini, insya Allah ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti silakan berdiskusi dengan Pak Karnama dan juga Pak Endra terkait program ini, dan bisa jalan-jalan juga nanti ke Eropa insya Allah ya Siap, Pak ya. insya Allah. Baik, iya. Terima kasih waktunya Pak Endra Gunawan dan juga Bapak Karnama. Sama-sama. Cerita-cerita kita, tetap semangat Pak ya, berdedikasi sebagai kepala sekolah dengan segala tantangannya Amin, gitu. insya Allah. Terima Baik. kasih. Iya, Sampai atas jumpa. waktunya.
Begitulah sahabat Disdik, podcast sahabat Disdik kali ini semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Disdik. Saya Diani Hefidarniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe ya channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi supaya kami lebih bersemangat memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Karnama. Terima kasih, Bro. Terima kasih Pak.